Densus 88 anti teror Polri menangkap 5 orang perekrut anak-anak untuk gabung bersama jaringan terorisme. Polisi menyebut perekrut menggunakan game online hingga Instagram untuk merekrut anak-anak menjadi teroris. Data Semen Khusus Densus 88 anti teror Polri mengungkapkan kasus perekrutan anak-anak ke dalam kelompok terorisme. Sebanyak 5 orang berhasil ditangkap Densus 88 dan 1 diantaranya merupakan residivis. 5 tersangka ditangkap lewat 3 kali pengungkapan sejak akhir 2024 hingga November 2025. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, setahun ini benar bahwa telah ditemukan 3 perkara, yaitu perkara utama secara terpisah yang menggunakan modus rekrutmen anak dan pelajar dengan memanfaatkan ruang digital, termasuk diantaranya media sosial, game online, aplikasi perpesan instan, dan situs-situs tertutup. Sementara itu, terdapat lebih dari 110 anak dan pelajar teridentifikasi perekrutan oleh para tersangka. Dari Jakarta, Danandaya Arya Putra, iNews melaporkan. Detasemen Khusus Densus 88 anti teror Polri menjelaskan modus baru perekrutan anak-anak dan pelajar oleh jaringan teroris. Densus 88 menyebutkan pelaku memanfaatkan ruang digital termasuk media sosial, game online, hingga aplikasi pesan instan. Adapun modusnya antara lain pelaku menyebarkan propaganda melalui platform media sosial terbuka seperti Facebook, Instagram, dan game online. Propaganda dilakukan secara bertahap menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik guna membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis. Setelah ada anak yang dianggap menjadi target potensial untuk direkrut, pelaku didekati secara intensif. Mereka kemudian akan dihubungi secara pribadi melalui platform yang lebih tertutup, seperti WhatsApp dan Telegram. Sebelumnya, para pelaku terlebih dahulu memantau aktivitas anak di media sosial. Anak-anak yang dianggap rentan karena adanya sejumlah faktor sosial kemudian ditarget. Misalnya, anak yang pernah menjadi korban perundungan, kurang perhatian di dalam keluarga, sedang mencari jati diri, marginalisasi sosial, hingga kurangnya pemahaman agama. Sejauh ini sudah ada 110 anak yang diduga menjadi korban perekrutan jaringan terorisme. Anak-anak ini berada di rentang usia 10 hingga 18 tahun yang tersebar di 23 provinsi. Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat geram lantaran dokumen yang diserahkan UGM dalam keadaan disamarkan. UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disamarkan karena terdapat nilai Joko Widodo. Transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak si Ani? Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat dibuat geram dengan sikap dari perwakilan UGM. Ketua Majelis Sidang Rospita Vicky Pauline geram lantaran dokumen yang diserahkan UGM dalam keadaan disamarkan isinya. UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disampaikan karena terdapat nilai Joko Widodo. Masa berita acara berkaitan dengan nilaian sih? Karena itu ada nilainya, Bu. Ada nilai kan di dalamnya. Kalau satu dokumen berisi informasi rahasia, nilai, kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan. Nilainya saja yang ditutup, kan? Berarti kan dokumen lainnya masih menjadi informasi publik. Gitu loh. Nah, itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Kalau untuk yang... Nih kayak gini nih, transkrip nilai nih. Transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si Ani ada kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalnya kan, bahwa di situ ada nilainya ditutup. Tapi bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah, itu menjadi informasi terbuka atau tidak, itu yang saya tanya. Ada nggak dilakukan uji konsekuensi? Kalau spesifik itu belum ada. Belum ada ya. Nah, sidang sengketa informasi ijazah Jokowi ini digelar di Jakarta.
Sidang dihadiri koalisi bongkar ijazah Jokowi sebagai pemohon dan termohon dari UGM, KPU, dan Polda Metro Jaya. Dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat KPU Solo dicecar soal pemusnahan arsip salinan ijazah Joko Widodo yang baru 1 tahun. Padahal menurut aturan arsip pemusnahan baru bisa dilakukan setelah minimal 5 tahun. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Kemudian ya ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000. Ini baru berlakunya 2023 nih. Masih Pemirsa, siswa pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta hingga kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Polda Metro Jaya menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum itu belum dapat dimintai keterangan. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Putu Holis Aryana menyatakan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum saat ini sudah dipindah ke ruang rawat inap di Rumah Sakit Polri. Namun kondisinya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan. Putu mengatakan polisi telah menyiapkan langkah-langkah permintaan keterangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Rumah Sakit Polri dengan estimasi waktu 17 hingga 21 November 2025. Bahan-bahan peledak tersebut. Mengikuti perkembangan kondisi ABH yang saat ini sudah dipindah ke ruang rawat inap di Rumah Sakit Polri, tadi pagi, tim dari Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama para pendamping termasuk dari psikolog menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk bertemu dengan tim dokter yang mengawasi ABH. Namun demikian, sampai dengan kemarin ABH baru saja selesai menggunakan selang makan dan terpantau sampai pagi tadi kondisinya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan. 5 orang tewas dan puluhan korban luka dalam kecelakaan maut beruntun di Tol Cipali, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Guna mengetahui penyebab kecelakaan, polisi telah menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kecelakaan maut beruntun menewaskan 5 orang terjadi di Tol Cipali, kilometer 72 arah Jakarta yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu 2 unit bus dan 1 unit minibus Selasa dini hari. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta melalui jalur cepat. Tiba di kilometer 72, kendaraan tiba-tiba berpindah ke jalur 2. Namun saat bersamaan, bus Agra datang dari arah belakang dan diduga pengemudi kurang menjaga jarak aman. Bus tersebut kemudian diduga gagal mengantisipasi perlambatan lalu lintas sehingga menghantam bus Sinar Jaya yang berada di depannya. Bis Agra yang saya tumpangi ini menabrak Sinar Jaya ya, menubruk Sinar Jaya dan Sinar Jayanya masuk ke parit dan Agranya buang setir ke kiri dan nabrak pembatas jalan juga, lalu ada sebelah kiri itu ada Grand Max. Akibat peristiwa tersebut, ketiga kendaraan alami kerusakan sementara 5 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Kini korban tewas dan luka masih berada di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sampai saat ini kita masih terus melakukan identifikasi korban. Sampai saat ini kita masih mendatangkan kurang lebih 44 korban, terdiri dari 5 korban meninggal dunia, 3 korban luka berat, 36 ringan. Pasca kecelakaan, pihak Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat, dan Korlantas Mabes Polri gelar olah TKP di Tol Cipali, kilometer 72 Purwakarta.
Polisi cek kondisi berbagai aspek, baik secara manual maupun scanner 3 dimensi dengan alat Traffic Accident Analysis untuk mendapat gambaran utuh kecelakaan. Polisi pun juga minta keterangan sejumlah saksi. Meski demikian, polisi belum pastikan penyebab pasti kecelakaan. Diduga sementara, sopir bus Agramas mengantuk hingga tidak bisa mengantisipasi laju kendaraan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan.